namaku, namamu disebut. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio, santo di era abad modern saat ini, dengan karisma stigmata, pendoa, dan melakukan banyak yang membuat kita bahkan tercengang. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Semoga kisah-kisah yang kami bagikan menginspirasi kita semua, dan bagaimana juga Padre Pio membawa doa-doa kita semua dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, para sahabat Devosan Padre Pio 108 channel, jika ingin mendukung kami, silakan subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tanda lonceng. Dan kami sangat berterima kasih jika teman-teman semua dapat membagikan juga kisah-kisah ini kepada teman-teman yang lain. Kali ini kita akan membahas kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut Kissing the Puppy. Kisah singkat Devosan Padre Pio 108 atau Kissing the Puppy kali ini tentang namaku, namamu disebut. Apalah arti sebuah nama? Tetapi setelah merasakan bagaimana sukacita dan damai yang luar biasa di dalam hati, membuat jatuh cinta dan menekuninya. Mari kita dengarkan kisah singkat berikut ini. Ini kalau kena tugas bacakan nama tuh jujur saya nih rada rada trauma istilahnya seperti itu ya. Karena dulu saya tuh punya pikiran kenapa nama saya tuh kok susah sekali ya, nyebutin nama Michael, kadang-kadang tuh orang tuh menyebutnya Michael lah, apalah gitu, pokoknya intinya tuh nggak Michael gitu ya. Dari artis sebuah nama ini, sebelum mami saya meninggal ya, itu saya sempat tanya, kenapa nama saya tuh paling susah dari saya ini 4 bersaudara dan saya anak kedua. Kenapa? Tapi puji Tuhan terjawablah pertanyaan itu. Jadi waktu mami saya semua meninggal itu saya tanya, kenapa dari 4 ini yang namanya paling susah tuh nama saya? Saya bilang gitu kan. Yang lainnya gampang, Jenny lah, Dennis lah, Stefani kan gampang. Kenapa nama saya yang susah? Terus akhirnya mami saya tuh bilang gini sama saya. Waktu dia masih muda, dia ke panti asuhan. Di panti asuhan itu ada orang namanya Michael, anak kecil itu. Nah, anak kecil ini ceria mukanya walaupun dia itu di panti asuhan gitu istilahnya. Jadi dia punya pikiran next time kalau dia punya anak dia mau kasih nama Michael. Dia bilang gitu kan. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu anak yang dia lihat itu seperti dia yang ceria kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau ada masalah saya nggak ngeliatin masalah saya gitu ya. Jadi orang-orang waktu saya ya ini kayak sharing gini mereka sempat kaget gitu ya. Pikir saya tuh nggak ada masalah. Ya pasti setiap orang tuh ada masalah. Cuma saya tuh tidak melihatkan masalah saya gitu ya. Jadi saya tuh merasa bersyukur gitu loh. Jadi mami saya tuh kasih nama saya walaupun susah ya. Menurut saya pribadi itu susah. Tapi di balik cerita itu akhirnya saya tuh maksudnya menghargai nama itu gitu loh istilahnya. Jadi kadang-kadang orang-orang nyebut nama saya salah ataupun di WhatsApp nyebutin nama saya salah, saya mesti benerin. Maaf ya, nama saya tuh Michael M-A-Y-K-E seperti gitu ya. Jadi
saya tuh sempat ini di grup ini sempat masukin nama ya. Saya waktu itu juga sempat kaget kok nama saya muncul, padahal saya nggak minta doa, istilahnya seperti itu kan. Terus akhirnya nama saya muncul. Nah, terus ada koreksi lagi ada aturan baru berapa bulan nanti nama tuh hilang, dan nama saya tuh hilang gitu loh. Terus saya terkaget loh, kok nama aku hilang gitu istilahnya ya. Jadi sempat kaget waktu nama muncul, terus nama hilang tuh ya sempat kaget. Tapi saya pribadi, saya mengucap syukur waktu nama saya didoakan itu, saya merasakan dampaknya tuh luar biasa. Saya pribadi ya. Jadi waktu saya merasa didoakan itu, saya cerita sama teman saya ini kayak diproses gitu loh. Diproses dari yang nggak bagus itu menjadi baik, istilahnya seperti itu ya. Jadi saya merasa, anggap aja tiap hari kita menyediakan waktu untuk berdoa 1 jam dan mengenal yang namanya Santo Padre Pio yang Tuhan boleh kirimkan kita untuk menjadi teladan, istilahnya seperti itu ya. Jadi saya merasa doa yang saya naikkan, saya doakan itu tiada yang sia-sia buat saya pribadi maupun buat orang lain gitu. Jadi saya merasa tuh banyak manfaatnya gitu loh. Sumpah, saya tuh tidak mengejas ya bahwa setiap kita tuh jarang berdoa, enggak. Cuma kalau bisa saya menghimbau, sediakanlah waktu ya ini. Waktu ini kan ada jam 9 berdoa bersama. Mari yang kadang-kadang nggak rajin berdoa, kita sempatkan waktu untuk berdoa bersama, kan jauh lebih menyenangkan. Kalau berdoa sendiri kadang-kadang kita ngantuk lah, mengulur-ngulur waktu, tugas belum selesai dan segala macamnya. Tapi dengan kita menyediakan waktu, kita bisa nikmati manfaatnya ya. Karena saya pribadi saya ini emosian, tapi puji Tuhan setelah nama saya didoakan itu saya merasa banyak perubahan dalam diri saya. Saya nggak emosian, pokoknya jauh lebih santai. Saya pribadi loh ya. Terus kadang-kadang malam itu kalau sudah lewat jam tidur, apalagi sampai kita tidur malam ya, itu kadang-kadang lewat jam tidur kan kita sudah nggak ngantuk lagi. Waktu saya mau tidur itu saya nggak bisa tidur, saya tuh coba rosario, dan rosario itu habis gitu loh. Sedangkan orang lain kadang-kadang kalau nggak bisa tidur rosario, mereka bablas tidur, sedangkan saya nggak sampai habis. Terus saya tuh mikir apa ya yang saya panggil tuh ya supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Jujur, akhirnya saya panggil Padre Pio. 3 kali saya panggil Santo Padre Pio, 3 kali saya seru-serukan namanya. Nggak sampai 5 menit saya tidur. Gitu loh. Sudah saya lakukan berulang-ulang kali. Jadi saya merasa banyak manfaatnya doa bersama Santo Padre Pio. Semoga sharing saya ini boleh menjadi berkat bagi diri saya, orang-orang sekeliling saya, dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mama saya itu kan penderita penyakit darah tinggi, gitu. Ya, di luar segala usaha secara medis maupun tradisional, dia juga udah usahakan untuk menurunkan tensi darah, gitu ya. Apalagi kan beliau tuh sampai hari ini kan belum bisa vaksin, gitu. Karena secara itu darahnya tinggi sekali waktu itu. Tapi ya sejak ini ya, jadi dia kemarin tensi di rumah saya, dia bawa alatnya. Terus karena dia juga jadi paranoid gitu, tensi sendiri. Lah dia juga kaget karena ternyata bawahnya 76. Wah, rendah kan? Turun banget itu. Akhirnya ya saya juga berpikir ya, karena selama ini kan saya masukkan mama itu kan di dalam doa juga kan. Itu. Jadi saya juga berpikir ya, saya bilang sama mama saya, nama mama itu kita sebut dulu setiap malam, saya bilang gitu. Ya mama harus percaya, saya bilang gitu. Ya itu salah satunya ya seperti yang Ibu Evo sampaikan, kita ini bukan orang kudus. Tapi untuk menuju yang kudus itu ya Allah itu ya kita butuh bantuan orang kudus ya. Kita salah satunya yang orang kudus yang sedang saya cintai adalah itu Padre Pio. Ya beliau kan saya beritahukan siapa Padre Pio itu. Ya dia juga lagi belajar untuk menyukai dan mencintai. Dan yang lucu tadi pagi dia telepon saya, dia bilang itu tadi pagi dia mau masak, kompornya gasnya
nggak bisa nyala atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba yang dia ingat adalah ingat cerita-cerita saya sama dia. Dia bilang tiba-tiba dia sebut nama Padre Pio. Ya nggak lama kemudian itu kuburnya. Lah saya nggak tahu apa itu di luar ada masalah teknis atau apa. Tapi saya bilang imani saja. Saya bilang imani itu adalah pertolongan dari Padre Pio. Ya saya bilang gitu. Ya kalau mama imani pasti mama akan makin percaya, saya bilang gitu. Itu aja sih. Ya saya bilang belajar untuk mencintai. Karena nanti mama akan merasakan banyak sekali hal-hal yang baik gitu. Cuman sekarang ya saya coba untuk supaya dia tuh bisa vaksin, itu aja yang saya harapkan sih. Dengan kondisi darahnya yang ya ini ya udah mulai turun gitu. Ya gitu aja sih Bu, makasih banyak. Ya, terima kasih sharingnya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan jika teman-teman belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Salam Padre Pio. Si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat berikutnya. Kissing the Puppy. Tuhan memberkati.